Kita doakan beliau panjang umur sampai kira-kira seminggu lagi mau kiamat. Yang kita hormati terutama wabil khusus Ketua PHBI Isra Mi'raj pada malam hari ini, Bapak Hijrah Hirdaus SPD. Alhamdulillah. Kemudian juga yang ngundang saya lewat WA, yaitu Bapak Adi yang ada di sebelah sana. Alhamdulillah hampir tiap hari, tiap minggu beliau itu WA ke saya supaya saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ceramah tempat yang ke-28. Masih ada 40 masjid lagi. Saya mohon maaf karena ceramahnya ini duduk karena saya demam Bapak Ibu. 28 masjid saja demam. Kalau sampai 68 nampaknya setelah ini mati saya. Tapi mohon doanya, mudah-mudahan saya segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid-masjid yang masih 40 yang ngantri itu, mereka hampir tiap hari ngirim WA mendoakan saya. Mudah-mudahan Pak Ustadz Hatoli sehat selalu sampai selesai acara kami. Setelah selesai acara kami terserahlah ya Allah. Sama macam Pak Adi juga. Hampir tiap minggu ada dia kirim WA. Jangan lupa tanggal 28 Pak Ustadz. Ya. Karena belum selesai acara ini. Setelah selesai acara ini tengoklah nanti. Tidak ada lagi di WA. Kemudian yang saya hormati segenap pengurus masjid, surau, ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Kalau laki-laki ini disebutnya muslimin, kalau perempuan muslimat, laki-laki mukminin, perempuan mukminat, laki-laki hadirin, perempuan hadirat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, belum kawin belum sunat. Mohon maaf. Dan terakhir ibu-ibu yang di sebelah kanan saya ini, mohon maaf karena agak gelap, jadi saya agak payah membedakan mana anak gadis mana nenek-nenek. Kalau lihat dari sini nampaknya nenek-nenek semua. Walaupun tidak saya sebutkan semua, insya Allah kita yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf lagi kalau suara saya tidak seperti yang asli, karena faktor demam sudah 3 hari, karena kebanyakan ceramah. Besok sudah langsung ke Pontianak, besok lagi ke Jakarta, besok lagi ke Batam, lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Karena tidak ada yang undang, mau ngapain kita ke sana kan? Mahal ongkosnya. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak-bapak, para ustadz, saya membelakangi, tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa, kalau tidak boleh saya mau pulang aja. Lalu yang kedua, saya ini pertama kali ceramah di Darit, desa Darit. Mungkin sebagian ada yang belum kenal dengan saya. Ibu-ibu udah kenal dengan saya? Nggak nonton di YouTube nggak? Bapak nggak nonton di YouTube? Pak? Woi. Nggak ada paket. Nonton di YouTube nggak? Nggak ada paket. Saya asli dari Kabupaten Sambas, nama ada di wilayah Baliho, Ustadz Hatoli SSCMH Sarjana Syariah Magister Hukum. Saya lahir pada hari Minggu tanggal 5 Januari tahun 1992. Umur saya sekarang 30 tahun.
Insya Allah saya mati tahun 2055. Itu rencana. Kita berencana boleh-boleh saja, karena pemerintah pun sudah menganjurkan KB, keluarga berencana 2 anak cukup. Walaupun saya tidak setuju, saya lebih setuju 2 istri cukup. Nanti kalau saya jadi bupati mau saya buat program itu. Dua anak cukup. Saya alhamdulillah sudah menikah ibu-ibu. Semoga ibu-ibu tidak ada yang kecewa. Anak saya satu umurnya 29 bulan. Bukan 29 tahun. Lalu kegiatan sehari-hari sebagai dosen di kampus IAIS Sambas. Ini kok ada air netes, Pak. Seumur hidup baru ini saya ceramah ditetesi air. Inilah nampaknya ceramah paling menyakitkan. 20 tahun akan datang anak saya nanti nanya, ayah, di mana ceramah yang paling menyakitkan? Di Darit, kata saya. Kenapa? Air hujan turun. Netes boleh agak maju, Pak? Izin ya. Iya, enggak apa-apa. Nanti kalau hujan kita sama-sama hujan ya. Yang di belakang enggak hujan enggak apa-apa. Nah, ibu bapak, saudara hadirin yang saya hormati, lalu lanjutkan sekarang yang ketiga. Sekarang kita buat MOU. Apa MOU itu? Memorandum of Understanding between me and you. Tahu artinya? Sama, aku pun enggak tahu. Kita buat kesepakatan, ini ceramahnya mau berapa lama? Berapa jam, Bu? Saya sebenarnya ceramah di mana-mana tuh 1 jam. Sesuai dengan air yang kena berikan 600 ml. Tapi kalau saya lihat ini cuma 330 ml. Berarti setengah jam aja. Cuman nampaknya rahasia saya udah bocor, dikasihnya 3 botol. Nampaknya sejam setengah ini. Insya Allah saya sampaikan tausiah ini 1 jam. Mulai tadi jam 9.20, insya Allah selesai jam 10:20. Setuju semuanya? Karena semua udah setuju, mari kita tutup saja ceramah ini. Udah setuju semuanya. Insya Allah 1 jam ya, Bu ya. Karena juga bagi waktu dan saya agak kurang sehat, insya Allah 1 jam. Tapi kalau nanti saya lihat ada 2 orang nguap, langsung saya tutup. Kenapa ditutup ada 2 orang nguap, Pak Ustadz? Karena orang sudah ngantuk. Nggak ada lagi gunanya lama-lama ceramah. Percuma kita di atas berapi-api, dia bawah berair-air. Keluar oli samping. Bagus kita tutup. Nah, makanya jaga-jaga mulutnya nanti ya. Insya Allah. Ibu bapak, tadi saya sempat mikir bahwa acaranya ini di masjid. Saya tuh kalau habis isya, ceramah habis isya tuh biasanya pakai kain, Pak, kain sarung. Ini saya pakai celana karena diberitahu oleh panitia acaranya di lapangan, Pak Ustadz pakai pentas. Saya harus pakai celana. Takutnya kita pakai sarung ceramah datang angin kencang. Rezeki kata ibu. Makanya saya pakai celana. Ibu bapak saudara hadirin, lalu saya pikir tadi pas berangkat hujan dengan angin-anginnya kencang. Dalam pikiran saya ndak ramailah nanti yang hadir tuh, paling 10 orang aja. Tapi kalaupun malam ini yang hadir cuma 10 orang, saya tetap akan ceramah. Kenapa? Karena saya sudah biasa ceramah ndak ada orang. Berdua aja sama kamera. Assalamualaikum.
Di kampus begitu, warahmatullahi wabarakatuh. Lewat security. Itu Ustadz udah lama begitu. Padahal saya sama kamera. Baik, judulnya Isra Mi'raj. Isra secara bahasa berarti berjalan di waktu malam. Siapa saja yang berjalan di waktu malam berarti dia lagi apa Pak? Wah, nampaknya udah bermatian nih Bapak. Nggak bisa diajak ngomong. Maklumlah yang hadir ini juga saya lihat banyak orang tua. Ada yang udah diintai-intai malaikat maut. Kita ulang ya, maklum udah malam nih kadang ceramah nggak nangkap. Orang udah ngantuk ini. Isra secara bahasa berarti berjalan di waktu malam. Siapa saja yang berjalan di waktu malam berarti dia sedang Isra. Ibu-ibu bertengkar sama suaminya, keluar rumah bawa pakaian. Nah, ibu-ibu lagi apa tuh? Isra. Mau kemana Bu? Mau Isra? Kalau di Sabas dulu ada orang Jawa jual makanan. Nama makanannya otak-otak. Keliling dia jalan malam-malam. Dipukulnya gerobaknya itu tek 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 otak-otak. Tek 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 otak-otak. Yang ndak beli ndak punya otak-otak. Berarti dia sedang Isra karena berjalan di waktu malam. Sedangkan Mi'raj artinya naik ke atas. Siapa saja yang naik berarti dia lagi Mi'raj. Anak-anak naik ke pohon rambutan berarti dia lagi Mi'raj. Bapak-bapak pulang dari dengarkan ceramah saya ini mau Mi'raj dengan istrinya silakan. Ntar kan nanti pulang jam 10 lewat 20 ngomong sama istrinya, "Dek, abang mau Mi'raj." "Oke, I'm coming." Karena sama-sama udah paham dia. Nah, itu secara bahasa. Tetapi secara istilah Isra Mi'raj artinya diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik sampai tembus 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha, Rafrafil Ahdar, Mustawa sampai Aras, berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah sholat sehari semalam 5 waktu, balik lagi ke bumi, nyampai di Mekah sebelum azan subuh. Waktunya tidak sampai 8 jam. Berapa jam Pak? Oi. Tidak sampai 8 Tutup jam. aja lah ceramah ini. Tidak ada yang nyaut. Berapa jam Pak? 8 jam. Kira-kira nih Bu, Isra Mi'raj ini benar atau bohong? Tapi kan tidak masuk akal. Sekarang saja dari Mekah ke Palestina itu kalau naik onta 3 bulan baru sampai. Naik onta. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Very very important person. Tahu artinya adik-adik? Sama, aku pun tak tahu.